Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerbang Sekolah Bakta. Kembali lagi dengan saya Dinda Rizkwina dan teman saya. Nama saya Aditya Wahid, biasa dipanggil Adit, dari kelas 12C Farmasi. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Panitia Recognition of OSS Bakta. Nah, di sini kita bakal bahas apa aja sih? Namun sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Resti Arji Ananda dari kelas 11C Farmasi selaku Panitia Koordinator kelas 11. Halo Kak Resti. Halo Kak. Halo semuanya, aku Rita Matal Aziza. Saya di sini selaku sebagai ketua panitia. Sebelahnya Kak Rita. Halo semua, perkenalkan nama aku Adelin Kusumawardani. Aku dari kelas 12B Farmasi. Di sini aku sebagai ketua OSIS periode 2020-2021. Oke, udah kenal semuanya. Jadi di sini ada Kak Adit, ada Kak Restia, ada Kak Rita, dan juga ada Kak Adelin. Nah, kan ini kan sekolah tatap muka baru aja dimulai ya. Yeah. Boleh diceritain dong gimana perasaan kalian udah masuk sekolah setelah sekian lama kan di rumah terus, bosan Iya, terus. bosan banget. Bosan banget gitu. Gimana? Tugasnya ngejar terus apalagi. Deadline tumpuk-tumpuk ya, Iya. Kak. Kalau dari aku dulu ya Kak ya. Aku kan kelas 10 itu full online semua ya, daring. Jadi ketika ada pengumuman akan diadakan KBM secara offline, itu benar-benar seneng banget, excited, gak sabar ketemu teman-teman, gak sabar ngerasain KBM di kelas gitu loh Kak. Soalnya pertama kali Iya. ya. Ya kan udah nggak pernah masuk Pernah apalagi. masuk ya. Kalau dari kakak-kakak yang kelas 12 gimana nih? Kan dulu kalau kelas 10 mungkin cuma berapa bulan ya kita masuk itu? Satu semester lebih Satu kayaknya. semester doang ya mungkin kira-kira itu. Dari awal 2020 ya. Terus gimana nih perasaannya kembali lagi ke sekolah? Mungkin Kak Adit aja nih. Kalau dari aku sendiri sih pastinya seneng banget ya. Apalagi kan udah setahun lebih nggak pernah masuk. Pelajaran tuh jarang bisa dicerna gitu loh. Jadinya kok kayak susah banget pokoknya. Tapi tetap seneng ya pasti. Seneng banget, excited. Apalagi kan sekarang udah PKL, masuk ke dunia kerja. Udah tahu. PKL juga ya ini, ada sama aku juga. Kak Rita, Kak Adelin gimana nih? Kalau dari aku sih ada sedihnya karena kan kita masuknya cuma beberapa kali. Ya. Langsung Kalau- langsung PKL ya kita Iya. ya, cuma beberapa kali langsung PKL. Terus sedih banget pastinya. Kalau Kak Adelin gimana nih? Wah, cukup excited sih. Kan juga dihitung-hitung hampir 2 tahun. Dan tiba-tiba kita kan langsung PKL. Padahal kita belum terlalu matang kan untuk memahami materi yang diberikan sama guru. Kayak pemantapannya kayak kurang gitu nggak Iya. sih? Tapi secara keseruan pastinya tetap senang ya kembali ke senang. sekolah, pastinya senang walaupun harus PKL secara mungkin terlalu terburu-buru gitu ya. Terus bicara tentang OSIS nih, kemarin kan aku lihat-lihat di IG kalian, ini kayaknya kalian habis pemilihan anggota baru ya? Iya. Benar, anggota baru dari kelas 10 sama 11 kan. Nah, itu gimana sih mulai bisa diceritain mulai dari mungkin seleksi berkas atau sampai akhirnya anak ini bisa keterima di OSIS, boleh diceritain? Oke, di sini kita punya beberapa tahap. Yang pertama itu ada pendaftaran, lalu seleksi berkas, lalu ada wawancara offline dan online. Nah, di offline sendiri yang menghandle semuanya itu dari kelas 11. Lalu untuk yang offline itu dari kelas 12 dan kelas 11. Dan yang datang ke sekolah juga pasti tetap dibatasi dengan prokes. Ketat ya Kak prokesnya. Iya, Jadi ini wawancaranya ada dua ya, dari online sama offline. iya benar. Terus mungkin dari Kak Adit ada tambahan nggak sebagai si acara? Kalau untuk acaranya pemilihan OSIS yang kemarin itu udah gimana ya, udah 95%. Apalagi kan kita ketambahan ada FGD juga ya, kayak pro kontra. FGD itu boleh diceritain nggak? Mungkin teman-teman kayak baru dengar FGD apa sih gitu. FGD itu kayak pemilihan gimana ya, debat gitu loh, antara pro dan kontra. Gimana pandangan adik-adik terhadap apa sih, contohnya kayak lingkungan, terus internet, bahaya dan pro kontranya itu. Berarti benar-benar ngasah pikiran mereka masing-masing. Oke. Jadi tadi mulai dari ada seleksi berkas, tes tulis, wawancara offline dan online, lalu baru sampai atau ada FGD juga, Iya. baru sampai keterima gitu. Pasti berat banget ya. Iya, tapi kan udah emang dari kemauannya pribadi masing-masing ya. Terus kan ini habis sudah pemilihan anggota nih. Terus Iya. rencana selanjutnya ini mau ngapain? Rencana selanjutnya kita akan mengadakan pemilu.
yaitu ada Regeneration of OSS Bakta. Jadi di situ nanti kita akan memilih paslon dari tiap prokli untuk diajukan menjadi kandidat ketua dan wakil. Berarti ada habis pemilihan anggota, habisnya ada pemilihan ketua dan wakil ya. Iya. Ketua wakilnya dari per prokli. Nah, terus habis ketua wakilnya itu per prokli ada pasang, terus nanti itu gimana sih? Mungkin dari pemilihannya atau dari habis kepilih itu nanti ada tes ini, tes itu gitu. Kak Adeline nih mungkin bisa menjelaskan. Oke, di sini kami dari panitia kelas 12 sudah menyiapkan beberapa tahap. Yang pertama itu adalah sesi debat, lalu ada kampanye, lalu ada orasi, dan yang final itu kita pengumuman siapa sih yang jadi ketua OSIS-nya, siapa yang jadi wakilnya, dan lain sebagainya. Kayak Berarti gitu. 3 tahap, ada tadi apa yang pertama? Debat ya? Iya, debat. Debat OSIS. Debatnya mungkin nanti kayak mirip FGD mungkin. Iya, Iya, mungkin kayak benar. seperti itu. Mungkin mirip FGD, jadi bener-bener ngasah apa kemampuan dari apa si paslonnya Iya. pastinya. Terus kedua ada wawancara. Nah, wawancaranya itu nanti gimana sih? Nanti wawancaranya kita masih coming soon nih, Oh, Kak. kami Sun masih Ya, kayak masih kita siapin. Wah, ada apa nih yang ada di wawancara? masih agak rahasia nih jadi. Iya, ceritanya. bener. Terus yang ketiga baru suara Iya. sama orasi. Oke. Terus nanti orasinya kan ini kan kita pandemi kan belum 100% hilang. Nah, itu nanti gimana sih orasinya, bisa datang ke sekolah atau lewat Google Form atau online atau gimana gitu. Untuk orasi sendiri itu nanti kita akan menampilkan di platform IG, bisa YouTube juga bisa. Jadi untuk pasangannya bisa boleh datang ke sekolah maupun dikerjakan di rumah. Jadi untuk orasinya tetap datang ke sekolah. Ya Nah, boleh kemauan sendiri-sendiri. lalu untuk pemungutan suaranya gimana nih? Kalau pemungutan suaranya dilakukan secara online sih, meskipun ada yang masuk ke sekolah, kita tetap melakukan prokes ketat untuk pemilihan tahun ini. Soalnya kan COVID masih belum mereda, masih pandemi. Berarti walaupun ini sudah tatap muka, tapi pemilihannya ini tetap dilakukan secara online begitu Iya, ya. online. Terus kira-kira online-nya nanti kita itu menggunakan platform apa sih? Insya Allah masih rahasia ya itu. Tapi kita kemarin sudah menyiapkan Google Form, udah disiapkan. Jadi nanti tinggal menunggu asisten dari gurunya itu yang bagus dari mana. Berarti tetap ini tuh jadi ada panitia guru dan panitia siswa ya? Iya, kita Jadi- tetap melibatkan guru. Jadi apa itu siswa yang menyiapkan tapi nanti tetap hasil akhirnya juga di guru Iya. gitu ya. Terus nih, aku kepo nih, kandidat dari kalian tuh siapa aja sih? Kan kita di sini ada Iya. 4 prokli ya. Iya. 4 Iya, bener. prokli, ada TLM, ada keperawatan, ada gigi juga, satunya farmasi. Iya. Nah, Iya. paslonnya tuh siapa aja sih? Untuk pasangan ketuanya dari keperawatan ada Muhammad Reza. Kalau dari farmasi ada Resti. Oh, Restiani juga paslon Iya. ya. Alhamdulillah, iya. Dari TLM ada Dian Anjing ya kalau nggak salah. Iya. Sedangkan di Gigi Adelia. Adela. Ya lupa aku soalnya. Kalau dari wakilnya siapa sih? Aku mau tanya dong, kalau yang ketua ini berarti yang harus kelas 11 ya? Iya, harus Iya. kelas 11. Soalnya harus punya pengalaman dulu di OSIS. Selama 1 tahun. 1 tahun. Berarti harus wajib kelas 11 untuk Iya. ketua. Iya. Kalau untuk wakil, Untuk wakil sendiri itu kita bebas sih, Kak. Ya kan karena kita pada rekrutmen kali ini yang mengikuti nggak hanya dari kelas 10, tapi kelas 11 juga bisa. Jadi kita bebaskan, boleh kelas 10, boleh kelas 11. boleh anggota baru juga ya pasnya yang wakil. Iya. Oke. Untuk kandidat wakilnya tadi siapa aja sih? Nah, dari farmasi sendiri itu ada ABC Syar Christian, lalu dari keperawatan ada Rohmatul Rohmatul Sela, Sela. lalu dari keperawatan gigi itu ada Titik. Titik Octavia, lalu TLM sendiri itu ada Eka Eka Nabila. Oke, gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman nama pasangan calon yang bakal jadi nanti ketua atau wakil ketua OSIS yang akan datang. Nah, Restia ini berarti kan jadi apa ya, kandidat ya, kandidat Iya, ketua alhamdulillah. wakil ketua OSIS. Boleh diceritain nggak Res, waktu gimana sih waktu pertama kali kamu ditunjuk jadi ketua? Terus mungkin persiapan kamu sampai sekarang nih. Oke, waktu pertama kali ditunjuk jadi ketua itu kaget ya. Karena kok tiba-tiba gitu, gak ada apa-apa. Pertama kaget, terus alhamdulillah juga bisa dipercaya sama kakak-kakak, sama teman-teman menjadi salah satu kandidat ketua OSIS. Dan untuk persiapannya
persiapan mental sih Kak ya. Lebih ke mental, tapi nggak cuma mental aja sih. Public speaking juga perlu diasah lagi karena menurutku public speakingku itu masih kurang ya. Masih kadang ngomong belibet, terus ngomongnya nggak ada aturan gitu. Terus selain public speaking, kemarin juga diminta kakak-kakaknya untuk membuat visi misi. Nah, dari visi misi itu aku coba cari-cari pertanyaan yang mungkin nanti diajukan sama kakak-kakaknya atau sama teman-teman, karena nanti pasti ada pertanyaan yang random banget tuh loh. Oke. Jadi sejauh ini masih nyiapin visi misi sama kayak nyari-nyari pertanyaan Iya, gitu ya. iya gitu Kak. Oke. Nah, Restia kan ini juga koordinator kelas 11 ya. Iya, benar. Berarti kamu yang kayak milih wakil-wakilnya juga dong, Iya. calon-calon wakilnya. Nah, itu boleh ceritain nggak juga excitednya atau gimana sih waktu perasaannya adik-adik kelas 10 ini kepilih menjadi kayak, aduh aku kayak jadi wakil ketua nih, atau gimana sih waktu perasaannya gitu? Waktu itu pertama kali ada pengumuman kalau kelas 11 dan 10 itu boleh mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, itu teman-teman bener-bener antusiasnya besar banget. Karena dari farmasi sendiri ada beberapa anak, banyak sih menurutku yang mencalonkan diri. Paling banyak emang farmasi. Jadi yang kelas 11 itu bingung gitu loh milihnya karena mereka potensinya besar-besar banget di sini. Tapi sayangnya harus kepilihnya cuma satu. Iya. Ya, gitu. Terus nih kan tadi kan waktu orasinya nanti online, pemungutan suaranya online. Mungkin bisa dijelaskan secara mungkin lebih rinci nih, biar teman-teman yang nonton nanti juga tahu kayak, oh jadi nanti aku kalau pemungutan suara gini nih gitu. Mungkin Kak Rita nih sebagai ketua pelaksana. Oke, untuk pemungutan suara nanti menunggu dari pihak guru yang mana yang di ACC. Jika nanti sudah di ACC salah satunya, kita dari panitia bakal mengumumkan untuk waktu, ada batasannya waktu. Jadi untuk respondennya cuma hanya 1 kali gitu. Berarti kayak ini masih kayak belum pasti gitu. Belum ya. pasti. Kayak, mungkin yang sekarang ini disiapkan masih Google Form, tapi Iya. nanti keputusan guru. Oke. Terus kan tadi kan katanya tuh ada seleksi buat paslonnya itu Iya. ada 3 ya, mulai dari debat, wawancara, sama suara. Nah kalau ada 3 terus itu nanti kayak penilaiannya tuh gimana sih? Oke, dari penilaian kemarin kesepakatan dari panitia itu dari debat dan wawancara kita ambil sebanyak 40% masing-masing. Lalu yang 20% kita ambil dari pemungutan suara. Oke. Jadi suaranya cuma 20% ya? Iya. 20% suara, 40% itu debat, 40 lagi Mungkin maksudnya 60% itu yang pemungutan suara. Iya. Yang 20% itu debat sama seleksi-seleksi yang selain pemungutan suara gitu Kak. Oke, gitu ya. Berarti tetap dibagi 3 secara rata Iya. ya, Iya. tapi cuma yang debat sama suaranya lebih unggul gitu ya Iya. penilaiannya. Terus nih, kan kalian kan ini online ya, walaupun sering ketemu tapi kan nggak sering juga ya, soalnya kan juga pandemi juga, kita harus tetap jaga prokes. Untuk persiapan kalian ini mungkin butuh waktu berapa lama sih? Terus mungkin kendala-kendalanya itu ada apa aja sih? Kak Adit nih sebagai sebagai si acara ya? Iya, si Gimana? acara. Kalau dari kendala buat kumpul-kumpul kan emang rumahnya kan jauh-jauh ya rata-rata. Kita kan dari ada yang Kediri, ada yang Tulungagung dan sekitarnya kan nggak memungkinkan untuk hari ini ketemu, terus di sini kan ada yang kejauhan, ada yang terkendala transportasi dan sebagainya. Jadi kita ada kayak gimana ya? Meeting online gitu loh, kayak melalui Google Meeting, terus Zoom. ada Zoom, WhatsApp, group. via WhatsApp group. Sekarang kan kita udah zamannya milenial, jadi kan kita manfaatkan internet secara baik dan benar. Berarti secara online ya, ini Iya, keseluruhan online. yang nyiapkan nih secara online. Kira-kira waktu kemarin nyiapkan itu butuh waktu berapa lama sih? Nih, siapa nih yang mau jawab? Alhamdulillahnya setelah selesai acara open recruitment, dari kita kelas 12 langsung memikirkan siapa sih kandidat ketua dan wakilnya. Jadi selesai open recruitment itu kan bulan September. Iya. Jadi bulan September akhir itu kita langsung memikirkan membuat panitia. Siapapun yang mau ikut jadi panitia open, kita membuka siapa yang pengen. Jadi nggak menunjuk siapapun itu. Setelah itu alhamdulillahnya 1 bulan sudah terorganisir. Iya. Oh, berarti 1 bulan ya. Dan Iya. itu secara online semua ya. Iya. Oke. Terus kan ini kan udah pemilihan anggota baru, terus habis itu
pemilihan paslon-paslon dari perproknya sudah, terus penyiapan visi misi udah. Berarti persiapan kalian sampai sejauh ini tuh udah berapa persen sih? Kalau dari sekarang ini yang kita siapin kira-kira mungkin 70-80% nih. Iya. Tinggal Udah lumayan beberapa matang sih. ya. Ya, Tinggal jadi- yang beberapa aja yang belum Ya. terlaksana aja sih. Sama menunggu tanggalnya juga. Ini tanggalnya belum fix ya? Belum. Oke. Jadi masih 70-80%, terus tadi persiapannya 1 bulan ya. Mungkin Kak Adit ada tambahan tanya ke teman-teman gak nih? Kalau dari saya sih enggak sih. Karena kan udah rundownnya kan sudah jadi dari dulu kita hari ini mau ngapain, terus besok mau ngapain gitu kan udah di relaksasikan, gimana sih? Realisasikan. Realisasikan gitu ya maksudnya. Berarti tadi nih aku simpulin nih, berarti ini udah 70-80% mulai dari yang pertama pemilihan anggota, terus pemilihan paslon, habis itu ada debat, wawancara sama suara, terus yang itu nanti tiga-tiganya juga masuk penilaian begitu ya. Iya. Terus nanti orasinya lewat online juga, sama pemungutan suaranya tetap online ya walaupun Iya. sudah tatap muka. Terus ini kan yang ini kelas 12-nya banyak ya ini ya. Iya. Kelas 12-nya banyak. Mungkin selama setahun ini menjabat, setahun apa 2 tahun ya? 2 tahun. tahun. 2 tahun kita menjabat ini. Mungkin ada nggak sih kayak momen spesial atau mungkin proyek kerja apa atau mungkin kayak kegiatan apa sih yang paling berkesan? Mungkin dari Kak Adil ini sebagai ketua ya Kak ya. Yang bebannya mungkin paling berat juga ya. Yang paling pemikir di OSIS. Iya, ya menurut aku sih yang paling berat tuh di kegiatan MPLS karena kita kan juga acaranya itu dari pagi sampai sore dan kebetulan kan di kelas 12 ini kita juga ikut menjadi pendamping dari kelas 11 jadi kita juga harus memantau terus nih kelas 11 bener nggak sih ini gini jadi kita terus kasih masukan saran dan lain sebagainya kayak gitu. Soalnya kan kita nggak bisa melepaskan yang kelas 11. Iya. Takutnya kan mereka ada yang belum pernah pengalaman sama sekali, apalagi kan COVID, nggak pernah ke Ketemu. kumpul-kumpul teman. Terus takutnya itu malah OSISnya itu mati. Terus makanya kita dari kelas 12 memantau terus adik-adiknya itu ada perkembangan apa tidak sejauh sekarang ini. Berarti pengalaman paling berkesan itu waktu MPLS ya. Iya, bener. Terus Restia nih kan baru setahun menjabat ya Res? Iya, iya. Terus diberi kepercayaan jadi kandidat ketua, jadi mewakili farmasi. Mungkin Iya. ada kegiatan yang paling berkesan nggak selama setahun menjabat sama kakak-kakaknya nih? Kalau dari aku kurang lebih sama sih MPLS karena menurutku aku pertama kali menjadi ketua panitia ya Kak ya. Dan itu pun online jadi semua koordinasinya harus benar-benar dijaga banget, komunikasinya juga penting banget. Apalagi online tuh kayak kadang sinyal susah. Iya, itu sih. Terus jaringan juga, aduh gitu. Terus yang paling berkesan lagi itu waktu Pondok Ramadan. Menurutku itu paling berwarna gitu. Sering ke sekolah ya? Iya, Mas? sering ke sekolah. Sering dapat dispen. Paling senengnya kayak dispen ya nih ya. Mungkin dari kelas 12 ada tambahan nggak kayak kesan kayak mungkin pesan buat adik-adiknya yang baru gabung OSIS gitu. Kalau dari aku minta tolong kerjasamanya. Jadi kalau kalian sudah bersedia masuk OSIS, jadi tanggung jawabnya itu loh. Kadang kan setelah masuk OSIS itu cuma santai-santai gitu. Jadi kayak kebanyakan cuma itu aja. Jadi kalau alasannya kenapa kok panitianya cuma itu, ya karena yang lainnya itu nggak pernah muncul. Jadi minta tolong buat peserta anggota baru maupun yang lama tetap jaga kerjasamanya. Tuh dengerin ya teman-teman. Berarti kerjasamanya harus tetap nomor 1 gitu. Nggak kerasa nih kayak kita udah berbincang-bincang lama ya. Iya. Gitu. Mulai tadi aku bisa simpulin berarti kalian ini udah 70-80%. Oh ya, mulainya kan tanggalnya belum pasti. Iya. Tapi kayak mulainya wawancara, debat atau kayak kampanyenya nih, ini kapan sih? Kira-kira aja nih walaupun belum ada tanggal pasti tapi kayak kira-kiranya. Oke, kira-kira itu kita mau ngelaksanain itu bulan November sih. Minggu depan ya berarti ya. Iya, kemungkinan besar. akhir bulan depan. Itu berarti minggu depan nih, bulan November berarti full untuk kampanye. Iya, kampanye sama itu sih wawancara. Kampanyenya meliputi wawancara, debat gitu ya. Iya. Oke.
Jadi kesimpulannya teman-teman, tadi habis pemilihan anggota, pemilihan paslon, lalu ada kampanye di bulan November ya, berarti mulai minggu depan ini pastinya seru banget. Mulai ada dari debat, wawancara, orasi, sama pemungutan suara. Nah, oke, terima kasih untuk semuanya. Kami dari Panitia Re-Coordination of Bakta undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai lagi maskernya.